Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Siang, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Dian Opi Ananda. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anak Dian sudah mau memimpin doa. Hari Ya, ini Ibu. siapa yang bisa masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Sebelumnya suara Ibu terdengar jelas nggak? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Nah, untuk host tolong digeser slide PPT-nya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran menulis dengan metode atau strategi pemerolehan bahasa. Jadi kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, dengan penugasan, siswa mampu menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, siswa terampil membuat rancangan pidato. Slide selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, pada 2 minggu yang lalu, kita pernah belajar tentang cara menulis isi pidato. Nah, mungkin hari ini kita akan mengulang lagi pembelajaran yang telah kita pelajari. Jadi, sebelum kita masuk dalam metode pembelajaran hari ini, jadi harus tahu dulu apa itu menulis dan apa itu pidato. Jadi, menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasanya dilakukan dengan media berbentuk kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Aksara di sini tadi adalah tulisan atau media tulis ya anak-anak. Yang kedua, pidato adalah aktivitas berbicara atau berorasi di depan umum, dilakukan dengan menyampaikan pendapat atau pikiran penulis. Umumnya, pidato atau hal yang layak untuk Baiklah, slide selanjutnya. Nah, di dalam PPT sudah terlihat ada sebuah teks sebagai contoh dari teks pidato. Ibu minta kepada Putri untuk membacakan teksnya. Baik, Bu. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema bersatu untuk maju. Begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras.
Ia ingin sekali mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Lanjut ya, Bu. Lanjut, Nak, lanjut. Pak Weli, Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke Tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antar murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama, tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Sudin suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sudah, Bu? Sudah. Slide selanjutnya, Nak Siti Salamah, tolong baca ya. Yang ini ya, Bu. Iya, setengah saja, nanti dilanjutkan oleh teman yang lain. Mohon maaf Ibu, ini yang paragraf pertama yang paling atas ketutup, tidak nampak. Tidak nampak. Nak Dian, nampak nggak di itunya? Nampak, nampak Bu, nampak. Nah, coba Nadian aja yang baca ya. Sambil berpikir cara pemerolehan dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendonai Sudin ke kota. Ya, Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya, dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah, hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah disampai kesepakatan, Pak Weli kecil-kecil Bu. Jadi mengerahkan guru. Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Lanjut ya, Bu. Lanjut, Nak. Satu paragraf lagi. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Nah, Siti Salamah lanjutkan. Baik Ibu. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Terkira bangga dan syukurnya Sudin.
Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli, kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Sudah, Ibu. Terima kasih anak-anak Ibu yang udah membaca dan tadi yang mengamati temannya membaca. Selanjutnya, tadi kan anak-anak sudah membaca teks dan mengamatinya. Di slide berikutnya, tolong pindahkan dulu slide-nya. Ada 7 pertanyaan, ya kan? Nah, Iya, Bu. jadi anak Ibu bersama teman sebangkunya Halo. berdiskusi untuk menjawab pertanyaan Kak. di layar Zoom. Halo. Oke, jadi Putri dengan Andi satu kelompok, Dian dengan Siti Salama satu kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan di layar Zoom ini ya. Dapat dipahami anak-anak? Paham, Ibu. Oke, Ibu tunggu 2 menit ya, pertanyaannya sedikit ini. Nah, sudah 2 menit anak-anak, sudah bisa dapat jawabannya? Sudah, Ibu. Sudah. Jadi, pertanyaan yang pertama. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Coba jawab kelompok Siti Salama.
Karena kepala sekolah adalah seseorang pemimpin yang baik hati dan pekerja keras. Iya, bagus. Kelompok Putri, coba tambahkan jawabannya, Nak. Karena Pak Weli memiliki tekad kuat dan kreativitas untuk mendukung kemajuan muridnya, Bu. Iya, bagus, benar. Untuk yang kedua, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Coba Dian jawab pertanyaannya. Kelompok Putri aja coba jawab ya. Pertanyaan yang kedua. Sudah, Bu, pertanyaan. Sudah jawabannya. Oh, iya. Karena meskipun Pak Weli itu perantau, tapi ia tidak mempersoalkan tentang asal-usul muridnya. Iya, betul. Kelompok Siti Salama dan Dian mau menambahkan? Sepertinya tidak ya. Yang ketiga, coba kelompok Siti Salamah lagi yang jawab. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Sudah, Ibu. Alasannya kenapa, Nak? Karena kepala sekolah mengajak warga sekolah untuk bergotong royong bersama, membantu Sudin dalam membiayai Sudin. Iya, jadi sudah menanamkan nilai kerakyatan dari mulai bergotong royong memanen pisang untuk dilelang tadi kan. Terus yang kedua, tadi membantu membiayai membiayai Sudin untuk mengikuti lomba pidato. Yang keempat, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Apa alasannya anak-anak? Karena ingin Sudin maju, Bu, maju. Ya, betul. Karena ingin Sudin maju. Jadi si Sudin ini apa ya namanya? Cerdas gitu. Cerdas. Jadi Pak Weli selaku kepala sekolah tidak mau menyia-nyiakan kecerdasan Sudin tadi. Yang kelima, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Pekerja keras dan kreatif, Bu. Ya, pekerja keras dan kreatif. Selanjutnya, apalagi? Pemimpin yang bertanggung jawab, Bu. Iya, betul. Pemimpin yang bertanggung jawab. Juga baik hati. Terus mementingkan kepentingan bersama. Selanjutnya, jelaskan. Jadi, yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi ikut lomba pidato tadi, adanya ide dari Pak Weli untuk mengadakan lelang pisang di sekolah, yang nantinya biayanya untuk biaya keberangkatan Sudin pergi lomba. Yang terakhir, bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Nah, bagaimana menurut anak-anak hubungan Pak Weli tadi dengan pejabat lainnya? Sangat baik, Ibu. Hubungan baik. Iya, apa alasan anak-anak bilang sangat baik?
Karena Bis- Bupati, Kepala Dinas, dan pejabat daerah menerima undangan dalam acara pelelangan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Iya, betul. Menerima undangan tadi, dan setelah menerima undangan, kan sempat bingung tuh pejabatnya, kenapa ada acara ini? Ini untuk apa gitu kan? Karena dirahasiakan tadi dengan Pak Weli kan. Nah, setelah itu dijelaskannya alasannya, pejabat lain malah tambah kagum dan terharu akan niat dari Pak Weli tersebut. Slide selanjutnya ya. Nah, berdasarkan jawaban yang sudah anak-anak kemukakan, yang sudah Ibu tambahkan juga, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Tulis di kolom chat room Zoom ini ya. Ya anak-anak ya, ini untuk tugas biasa saja, untuk tambahan nilai. Yuk diketik di room Zoom, room chat Zoom ya. Ibu beri waktu 1 menit ya. Ayo anak-anak. Buat tulisan singkat aja tentang Pak Weli. Ya, Putri sudah mengirimkan jawaban. Jadi menurut Putri, Pak Weli adalah pemimpin yang baik hati, bertanggung jawab, dan mengutamakan musyawarah dalam memutuskan pendapat. Berkat Pak Weli, Sudin bisa mengikuti kompetensi untuk menambahkan wawasan dan pengalaman Sudin. Bagus sekali tulisan dari Putri. Ya, anak-anak yang lain, tulis ya di room chatnya. Dari Siti Salama. Pak Weli seorang pemimpin yang pekerja keras, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Ya, benar. Tolong digeser di slide selanjutnya, Nak. Nah, jadi kita akan mengulang pembelajaran pada minggu kemarin tentang membuat rancangan pidato. Dalam 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari ini, dan anak-anak Ibu sudah Ibu tugaskan juga untuk membuat pidato. Jadi seperti pada umumnya, rancangan pidato itu ada yang pertama ada salam pembuka, yang isinya kalimat selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ataupun assalamualaikum. Terus pendahuluan, biasa diisi dengan topik permasalahan yang akan dibahas, seperti diawali kalimat untuk memicu
permasalahan. Yang ketiga, inti berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat adalah penutup, menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Biasanya ada kalimat kesimpulannya atau intinya. Nah, sering dibuat seperti itu dalam pidato. Yang terakhir adalah salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Mungkin awalnya gini, sekian terima kasih. Nah, nanti diakhiri dengan assalamualaikum atau selamat sore, siang, dan sebagainya. Untuk materi ini mungkin anak-anak ibu sudah cukup paham ya kan? Karena sudah kita pelajari pada 2 minggu yang lalu. Selanjutnya, nah anak-anak, tidak terasa kita sudah di ujung pembelajaran pada hari ini. Jadi Ibu minta anak-anak untuk menyampaikan apa yang telah anak-anak pelajari hari ini dan pengetahuan apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari pada pembelajaran hari ini. Coba disampaikan dulu, Nak. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jadi anak-anak, Ibu minta kepada Nak Putri untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu. Pembelajaran kita pada hari ini ada menulis pidato, terus itu juga pemimpin idola. Terus tuh habis itu sesudah itu cara menulis pidato, ada pendahuluan, ada isi, penutup, pembuka. Udah, Bu. Ya, betul yang dikatakan Putri. Jadi kita hari ini tadi pertama belajar tentang menulis, apa itu menulis, tentang pidato. Selanjutnya juga kita belajar tadi dari sebuah teks, kita dapat mengetahui nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai persatuan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bacaan tadi kita mengenal karakter Pak Weli dan Sudin. Pak Weli sebagai orang yang murah hati, bertanggung jawab, dan mementingkan kepentingan bersama. Nah, sedangkan Sudin itu anak yang cerdas dan sangat pandai dalam berpidato, makanya diikutkan dalam lomba pidato tadi. Terus kita juga tadi belajar mengulang materi kembali tentang rancangan pidato. Oke. Nah, selanjutnya, oke. Kelupaan. Nah, ada sebagai itu. Jadi, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, Ibu ada tugas individu untuk membuat satu pidato dengan tema mengajak teman gemar membaca. Dikumpulkan secara online minggu depan melalui aplikasi WhatsApp dengan format Word. Jadi masing-masing dari anak-anak Ibu ini untuk tugas atau refleksi di rumah, buatlah satu pidato dengan tema mengajak teman gemar membaca. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Ibu. Tidak terasa sudah sampai kita di ujung pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Nak Dian. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Terima kasih ya anak-anak yang sudah masuk pada jam pembelajaran Ibu hari ini. Dan Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.